Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhabaihi wa akhwanihi minal anbiya wal mursalin wa malaikatillahil muqarrabin wal qurbin alaihimus salatu wassalam. Bismillah sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali thumma ila baqiyatil ashratul mubashshara bil jannah wasairi sahabah qurbati tabi'in. Bismillah sadatina Hasan al Husain wa imam sayyidatina Fatimah az-Zahra wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Aisyah sayyidatina auladin nabi wa azwajin nabi sayyidina Mazal Abbas Abdullah bin Abbas Musyad al-Barhudin sunna bil hidi wal yasra radhiyallahu ثم إلى ربات الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى روح الأنبياء من كرامة الحديث المفسرين سادتنا الشفيع المحققين وإلى روح سلطان الأولياء القراني وروح القلب الرباني والعارف الصمداني سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم وسيدي شامد بدوي وسيدي شامد فاعي وسيدي شيخ إبراهيم الدسوقي القاسم الجنيدي وسيدي شامد من الوانسي بن طالب المكي وسيدي سامد سيدي دهلان وسيدي شعلاوي هشاشا مشاد sebagai maklah sebagai penulisah wa khususan radhi rahmatullah sunnakan sunarwah kulli waliyin wa waliyatin lillahi masyariqil ardi magharibiha bariha bahiyah Husain Rusyana Gaji Khalil bin Abdullah Bangkalan semoga Haji Hasyim Salih semoga Gaji Abdul Hamid Basulan semoga Hadratul Mukarram Sayyidina Gaji Raden Samsul Arifin Gaji Raden Asal Samsul Arifin semoga Syaidah Film Nawal semoga Sahrawi semoga Syaidah semoga Beda semoga Minatan semoga Sebal semoga Dalan semoga Jalil semoga Ali semoga Yasin Maqdul Mukarram semoga Ismail Maqdum semoga Lim Usum semoga Yasin semoga Agi semoga Rawani semoga Syahmad Nusab semoga Wali semoga Muhammad bin Alawi Sembilan Syed Alawi bin Abbas, Sembilan Syed Abbas, Syekh Jabir Jabra Al-Yamani, semua hadratul mukarram Sayyidina Syekh Ismail Al-Yamani, semua hadratul mukarram Sayyidina Syekh Ali Subuni, semua hadratul mukarram Sayyidina Syekh Wahab Az-Zaili, semua hadratul mukarram Syekh Yusuf Al-Dawi, semua hadratul mukarram Syekh Mutawalli Syekh Muslim, semua hadratul mukarram Sayyidina Gaji Maimun Subair, semua hadratul mukarram Sayyidina Gaji Habib Hasan bin Muhammad Baharun, semua hadratul mukarram Sayyidina Gaji Abdurrahim Ahmad Serang sebagai serang semua Muzalim Musa Smalis Mumtim Imin, semuanya Ubab Imin Zuma Abdurrahim Ahmad Serang sebagai serang semuanya Mansur Muzalim Musa semua hadis Mumtim semuanya Ali bin Yusuf Hasim semua Asum semua Sudifal Jasili Mudun Nasrullah Sahal semua Surali semua Rahman Wahid Ma'mullah Nani Hudali semua Mujib Abbas Abdul Fakir Langitan semua Supihan Selitereng semua Gaji Ahmad bin Asad semua Jasili Libayo semua Samsul Huda Maksum semua hadratul mukarram Sayyidina Gaji Abdul Majid Maimun Sabu Rubah Hubab Maimun semua Adib Abdul Rahim Sufahri Al-Ashal semua hadratul mukarram Sayyidina Gaji Zubair Muntasar semua hadratul mukarram Sayyidina Gaji Abdul semua Sayyidina Gaji Dafil Jasuli semua hadratul mukarram Sayyidina Gaji Hasyim Asali bin semua hadratul mukarram Sayyidina Gaji Wisal Diman Huli thumma ila jami'i masyayikhihim wa asatidhihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa asatidhina wa usulina wa fulina rahimahumullah wa farallahum nudarihum bi'idil wa yidu alina min barakatihim wa syafa'atihim wa hibatihim wa jami'i karamatihim minallah yahmina bihmayatihim wa khasatan ila almarhum al-maghfirullah Al-Hafidh Jalaluddin bin Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Suyuti summa ila al-alim al-allamah Syekh Muhammad bin Muammar An-Nawawi Al-Bantani summa ila arwah liman istama'na huna bisababihim wa summa ila jami'i muassis wa ta'mir Masjid Al-Falah al-mutaqaddimin wa mutaakhirin rahimahumullah ta'ala farallahu munawwar darihahum wa yuridul jatihim wa yuda'alina min barakatihim wa syafa'atihim wa hibatihim wa jami' karamatihim innallah yahmina bihimayatihim syai'un lillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi sehat walafiat
Hingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan yaitu puasa di bulan suci Ramadan yang ke-25. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi umur panjang kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan secara penuh. Kepada segenap takmir Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah dan yang kami hormati, juga segenap remaja Masjid Al-Falah, adik-adikku remaja Masjid Al-Falah, dan segenap jamaah Masjid Al-Falah yang alhamdulillah kita pada saat ini bisa melanjutkan yaitu pengajian rutin atau kultum yang ke-25, dan juga demikian pula pembahasan pada saat ini yaitu pembahasan yang ke-25, yaitu bab yang ke-25 sesuai dengan puasa yang kita jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis wal isrun fi fadilatin nikah. Utawi bab ingkang nomor selawi fi fadilatin nikahi iku ing dalem keutamaane nikah. Bab yang ke-25 ini adalah menjelaskan tentang keutamaan nikah. Di sini ada istilah bab, ada istilah fasol. Bab itu lebih luas dari fasol. Kalau fasol yaitu termasuk sub dari bab atau bagian dari bab. Jadi ada istilah bab, ada istilah fasal. Al-babul khamisu utawi bab kang kaping al-habib, al-babul khamis wal isrun utawi bab ingkang nomor selawi fi fadilatin nikahi iku ing dalem keutamaan nikah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, at-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatal aulad ibadatun. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-harairu salahul bait wal ima'u fasadul bait. Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada ayyalqallahu tahiran mutahhara falyatazawwad al-harairah. Wa qala alaihi salatu wassalam, iltamisu ar-rizqah bin nikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man tazawwaja faqad u'tiyah nisfal ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam, syirarukum uzzabukum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum. Wa qala alaihi salatu wassalam, syirarukum uzzabukum raq'atani min muta'ahhilin khairun min sab'ina raq'atan min ghairi muta'ahhilin. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma at'amta zawjataka fahuwa lahu sadaqatun. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, at-tazwiju utawi kawin. Di sini bermakna kawin. Padahal at-tazwij itu artinya mengawinkan, yaitu madi dari zawwajah yuzawwiju tazwijan, tazwijatan tazwajan tizwajan muzawwajan. Tapi di sini maknanya yaitu kawin. At-tazwiju utawi kawin utawa rabi. Barokatun iku barokah.
Wal waladu rahmatun utawi anak rahmatun iku rahmat. Fa akrimu moko ngemulyakaken sapa sira kabeh auladakum ing anak-anak sira kabeh. Fa inna karamatal auladi moko sak temene kemuliaane anak pira-pira anak ibadatun iku minangka ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam man taraka at-tazwijah mukhafatal ailati falaysa minna. Man taraka at-tazwijah barang siapa yang meninggalkan at-tazwijah ing rabi mukhafatal ailati karena fakir mukhalafatal ailati karena fakir atau karena takut dia enggak mempunyai falaisa minna maka ora ana sapa man minna iku saking kita, yaitu dari golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza zammun li illatil imtina utawi iki hadis zammun iku nyelo li illatil imtina karena alasan nyegah, la li asli tarki karena la li asli tarki ora karena asali ninggal. Maksudnya bahwasanya seseorang yang meninggalkan kawin, dia meninggalkan kawin tiambake niku karena khawatir nanti ketika kawin dia akan mengalami suatu kefakiran. Dia apabila kawin khawatir mengalami suatu ketidakpunyaan. Ketika dia meninggalkan kawin dalam arti cara kasarane basa saiki ini jomblo, ya, meninggalkan kawin karena khawatir ketidakpunyaan atau karena khawatir fakir, maka dia termasuk bukan orang yang menjalani dari manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya laisa minna itu bukan artinya bukan golongan Rasulullah, bukan. Yang dimaksud laisa minna yaitu dia itu keluar dari manhajnya Rasulullah, keluar dari aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak yang dilakukan orang-orang non-Islam, ya, kiai-kiai mereka biasanya meninggalkan kawin. Mereka tidak kawin. Bahkan kalau Islam bahkan banyak di antara kiai-kiai kita yaitu melakukan kawin lebih dari satu. Kenapa? Karena kawin itu adalah barokah. Ya, yang dimaksud ini bukan aslinya, yang dimaksud ini dalam kitab Ihya, kadza fil Ihya, yang dimaksud di dalam kitab Ihya itu bukan karena asli tarki, bukan karena asal meninggalkan, bukan. Yang dimaksud dia laisa minna yaitu istilahnya dia karena ketidakkawinannya tiambake niku muton sema karena tiambake kawatos, tiambake mengke dados tiang fakir. Mana sibuk ngurus anak, mana sibuk ngurus istri, mana sibuk membiayai anak, membiayai istri, membiayai keluarga dan seterusnya. Nah, apabila kayak gitu, maka dia termasuk orang yang orang yang keluar kharijun min manhajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keluar dari aturan dari Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan artinya kalau dia istilahnya tidak kawin cuma karena malas untuk kawin nggak masalah. Yang dimaksud di sini adalah kawin karena dia meninggalkan kawin karena dia Karena dia takut nantinya ketika dia kawin dia akan mengalami suatu kefakiran. Dia akan mengalami banyak masalah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita bahwasanya bila kita kawin iyakunu fuqara ayunihimullah. Jika kamu semua, jika kamu orang-orang yang beriman fuqaraah yaitu fakir, yughnihimullahu min fadli, maka akan Allah beri kekayaan dengan anugerah Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Ketika kita kawin, wa min ayatihi lan iku saking
saking piro-piro ayati Allah, tanda-tandanya Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kalian itu nanti menjadi tenang, menjadi anteng. Coba jenengan tingali mawon. Nek lari nem niku Pak nggih biasane niku tiyambake niku nek dereng semah senause tiyambakipun kerja. Walaupun dia itu sudah kerja, mayoritasnya dia itu angel, sulit untuk memiliki sesuatu. Kayak memiliki sepeda motor, memiliki rumah, apalagi dan memiliki yang lain. Tapi ketika dia kawin, ya di mana dengan kawin itu adalah barokah. Dengan kawin dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yaitu kekayaan, maka Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan janji Allah akan memberikan apa kekayaan kepada orang yang kawin. Ya. At-tazwiju barokatun, utawi kawin barokatun iku barokah, wal waladu rahmatun, dan anak iku rahmat. Loh, anak iku rahmat Pak nggih. Tapi sebagian dalam ayat lain bahwasanya anak itu wal banin iku jadi fitnah. Anak itu menjadi fitnah bagi kita. Ya, tapi kalau kita dengan niatan kawin dan dengan niatan kita mempunyai anak supaya anak kita menjadi anak yang soleh soleha, kita tulus ikhlas di dalam kawin, ya kita di dalam kawin yaitu dengan mempunyai niat yang bagus, dengan menata niat kita supaya kita mempunyai keturunan yang bagus, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segalanya kepada kita. Tapi kalau tujuan kawin kita hanya semata-mata untuk melampiaskan nafsu kita, ya maka Allah Subhanahu wa taala nantinya akan membalik dengan niatan ketidakbaikan kita itu. Makanya kalau kita ketika hendak kawin kita pikir-pikir, ya, dan kita berniat dengan niatan yang bagus. Kalau ketika kita mempunyai keturunan, ya ketika kita mempunyai anak, jangan niatan anak kita itu nanti ketika dewasa dia itu mengharap kita supaya kita itu bisa mendapatkan kerjaan atau mendapatkan hasil yang didapatkan oleh anak, mendapatkan balasan. Kita mengharapkan punya anak tersebut supados anak tersebut bisa menyembah sebagaimana menyembahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi bagi kita, yaitu lari-lari sing sakit menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita kawin. Wal walad rahmatun, utawi anak rahmatun iku dadi rahmah. Fa akrimu auladakum, fa akrimu maka ngemulyakaken sapa sira kabeh auladakum ing anak-anak sira kabeh. Fa inna karamatal auladih maka sak temene kemuliaane anak ibadatun iku minangka ibadah. Nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anak itu bagi kita itu adalah ibarat ibadah. Coba kalau umpamanya kita didik anak kita arahkan anak kita mulai dini. Nggih, yuko kula kalian panjenengan diarahno mulai dini, mulai kecil diarahkan. Dimasukkan ke LPK, dimasukkan ke madrasah atau dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan agama. Ya, sedangkan ilmu umumnya kita sampingkan. Fa insya Allah jika kita dengan mendidik demikian mengarahkan anak kita di dalam keilmu keagamaannya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kepada kita, akan menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Nggih. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan ngendika sapa alaihi salatu wassalam sapa Kanjeng Nabi alaihi itu ing atas Kanjeng Nabi as-salatu utawi rahmat wassalam dan salam, an nikahu utawi nikah sunnati iku sunnah ingsun, ai tariqati tegese dalan ingsun, faman moko utawi sapane wong rohibah iku sengit sapa man an sunnati saking sunnah ingsun, ai man lam yuridha tegese ora karep sapa man ha ing sunnati, falaisa minni moko ora ana sapa man
minni iku saking ingsun ai falaisa tegese ora ana sapa man ala min haji tegese ing atase dalan ingsun. Ya, jadi di sini faman raghiba an sunnati. Raghiba itu makna aslinya itu adalah senang. Karena raghiba itu dimutaaddikan dengan lafadz an, segala sesuatu yang bermakna senang ahabbah. Kalau mutaaddinya dengan lafadz an, maka akan menjadi lam yurid atau bermakna sengit, karihah. Tapi kalau mutaaddinya menggunakan ba, maka bermakna arodah atau bermakna apa? Yuridu, aroda yuridu. Tapi kalau mutaaddi dengan an, maka bermakna sengit, benci, nggak senang. Okay. Wa qala alaihi salatu wassalam lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam an-nikahu utawi nikah sunnati iku sunah ingsun dalan ingsun faman moko utawi sapane wong rohibah iku sengit sapa man an sunnati saking sunah ingsun saking dalan ingsun falaisa minni moko ora ana sapa man minni iku saking golongan ingsun. Ya, maka kami harapkan kepada yang muda-muda ya sing kurung kawin monggo ndang kawin. Yang cara kasarane sing jomblo-jomblo, sing bujangan dan kawin. Sampean jangan takut ketika sampean kawin ya akan sampean tekondi kok aku mendapatkan apa? Rezeki. Dari mana aku akan mengkasih nafkah kepada istriku? Dari mana aku akan memberi nafkah, memberi apa? Pendidikan kepada anakku. Jenengan penting jenengan ikhlas, jenengan tulus di dalam kawin mengikuti jejak Kanjeng Nabi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berjanji iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka fakir, maka Allah akan memberi kekayaan. Okay? Sudah itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekayaan kepada kita ketika kita kawin. Yo jenengan nggih ngoten ketika jenengan sudah mempunyai anak laki-laki sudah berumur 25 tahun ya atau anak perempuan sudah mencapai umur yang monggo jenengan ya nek pun konten jodoh nih monggo jenengan kawinkan ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi tambahan rezeki kepada kita. Jangan panjenengan khawatir dari mana nanti kita akan memberi nafkah, jangan khawatir, Allah taala sudah berjanji. Paham nggih? An-nikahu sunnati faman raghibah an sunnati falaysa minni. Utawi nikah sunnati iku sunat ingsun faman moko utawi sapane wong raghibah iku sengit sapa man an sunnati saking sunah ingsun saking dalan ingsun falaysa minni maka ora ono sapa man minni iku saking ingsun. Wa qala ahli salatu wassalam lan ngendika sapa ahli salatu wassalam salahul bait al-harairu salahul bait utawi pira-pira wadon ingkang merdeka. Solahul bait iku bagusi omah. Ya. Wal ima ulan pira-pira budak, wong pira-pira budak fasadul bait iku eleke omah. Loh maksudnya gimana? Apa perbedaan perempuan yang merdeka dengan perempuan yang tidak merdeka dalam arti budak? Ya, ammah, hurrah. Kalau harair itu yaitu jamak hurrah. Kalau ima jamaknya ammah. Ya. Apa perbedaannya? Maksudnya gimana? Kalau kita kawin dengan orang merdeka, yaitu akan apa? Akan membagusi rumah kita. Sedangkan ketika kita kawin dengan budak, maka akan termasuk fasadul bait, yaitu termasuk rusaknya rumah. Masalahnya kalau ima, yaitu amat, amat itu adalah orang yang ditawan ketika perang. Tapi saat ini mboten wonten kok. Ya, amat itu istilah-istilah zaman dahulu. Sekarang nggak ada amat, nggak ada abdun. Amat itu adalah, amma itu adalah yaitu budak perempuan yang mana dia itu ditawan oleh orang kafir. Ya, ditawan oleh orang kafir, otomatis dia itu dalam kehidupannya selalu terkekang, tidak mempunyai kebebasan. Ya, tidak mempunyai kebebasan seperti orang-orang yang merdeka. Itu sehingga ketika dia tidak mempunyai kebebasan seperti orang yang merdeka, maka dia termasuk apa? Termasuk fasadul bait. Dalam arti tidak bisa mencukupi, tidak bisa menganugerahi keluarganya ketika kawin dengan amat. Ya. Sehingga kalau harair itu adalah orang-orang yang merdeka. Yang merdeka dalam arti dia bebas dari tawanan ketika kawin. Ya, 100% berarti dia berada pada tanggungan sang suami. Wa qala ahli salatu wassalam lan ngendika sapa
Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong arada iku ngarep sapa man ayyalqallahu tahiran mutahhara, ing yen to ketemu sapa man Allah ing Allah tahiran mutahhara ing suci kandheng suciaken, fal yatazawwad al harairah, maka becik kawina sapa man al harairah ing pira-pira wong kang merdeka. Maksudnya bila kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan kita selamat dari nafsu, selamat yaitu ini di dalam syarahnya, man arada ayyalqallahu tahiran mutahhara, utawi sapane wong arada ingkang karep sapa man ayyalqallah, ing yen to ketemu sapa man Allah ing Allah tahiran hale suci mutahharon kang den suciaken, ai disuciaken minal adnas saking pira-pira kotoran, minal adnas saking pira-pira kotoran, fal yatazawwad al harairah, maka becik kawina sapa man al harairah ing pira-pira wong kang merdeka. Terus wa makna taharah huna as-salamatu minal atham al muta'alliqati bil furuj, utawi artine suci huna ing dalam iki hadis as-salamatu iku selamat minal atham saking pira-pira dosa al muta'alliqati yang berhubungan bil furuji dengan beberapa farji, li anna tazawwajal harairih a'wanu alal ifaf, karena sesungguhnya mengkawini perempuan-perempuan yang merdeka a'wanu ialah menolongi alal ifaf, dari ifaf yaitu dari menjaga baik menjaga mata ataupun menjaga kemaluan. Min tasalil imaih, dari mengkawini budak, li iktifa'in nafsi bihinnah, karena cukupnya li iktifa'in nafsi, karena mengambil cukupnya nafsu bihinnah dengan ima, dengan apa? Dengan harail antolabil imai saking nuprih ima, dari mencari budak ghaliban pada biasanya. Maksudnya ketika kita kawin dengan seorang yang merdeka, dengan kita kawin dengan seorang yang tidak merdeka dalam arti budak, itu kita itu lebih terlindungi dengan seorang yang merdeka. Masalahnya kenapa? Ya tadi itu masalahnya, kalau orang yang merdeka itu bebas dari tuannya, bebas dari belenggu tuannya, bebas sampai memerintahkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan ngendika sapa alaihi salatu wassalam, iltamisu arrizqa bin nikah, kawina sapa sira kabeh bin iltamisu nupriya sapa sira kabeh, mencarilah kalian arrizqa ing rezeki bin nikah, sebab nikah. Ya, kita di sini diperintahkan mencari rezeki itu dengan cara bernikah. Ya tadi itu yang kami sampaikan, bahwasanya dengan kawin kita mesti Allah Subhanahu wa taala akan berjanji akan memberikan sesuai janjinya. Ya, iyakunu fuqara yughnihimillahu min fadli. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man tazawwajah faqad utiyah nisfal ibadah. Barang siapa yang kawin maka sungguh-sungguh telah diberi siapa man nisfal ibadati, akan separuhnya ibadah. Ya, kita kawin itu sudah termasuk separuhnya ibadah. Bayangkan jenengan, kalau kita kawin itu dengan kita yang punya keluarga, kita ibadah, kita melakukan sholat, ya, dengan kita kawin dan kita melakukan sholat dengan kita tidak kawin, niku Pak ganjaran niku agengan kita kawin. Selisihnya sampai 70. Ya, 70 derajat. Nek jenengan kawin, kemudian jenengan sholat fardu ataupun sholat sunat dengan orang yang tidak kawin, maka itu selisihnya berapa? 70 derajat. Saking dhuwure pahalane wong sing kawin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, sirarukum uzzabukum, sirarukum utawi wong eleke sira kabeh, uzzabukum iku wong kang ora kawin sira kabeh. Maksudnya orang yang jomblo sira kabeh. Uzzabukum iku orang kang jomblo atau orang bujangan sira kabeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirarukum uzzabukum, utawi eleke pira-pira eleke sira kabeh, uzzabukum iku pira-pira wong jomblone sira kabeh. Wa aradhilu mautakum uzzabukum, utawi paling asor-asori wong matine sira kabeh, uzzabukum iku
pira-pira wong uzabukum iku pira-pira wong bojange sira kabeh. Demikian pula bukan hanya di dunia, Pak. Ya, kita di akhirat pun ketika kita mati, nek kita enggak kawin, itu termasuk kita orang yang ardal, artinya orang yang hina, orang sing asor. Kenapa kok demikian? Kok orang yang tidak kawin itu asor, sedangkan yang kawin itu mulia? Kalau orang yang tidak kawin, besok kalau dia masuk surga, Pak, nggih, benjing niku nek mlebet surga, nek wong tiyang mboten kawin niku, Pak, nggih, benjing nek mlebet surga enggak ada anaknya yang melayani. Dalam syarahnya ini anaknya enggak melayani. Kenapa? Karena enggak punya anak. Tapi kalau yang kawin, apalagi sampai kadang-kadang anaknya wafat, nah, nanti yang melayani itu anaknya. Di syarahnya ini ada. Ini wa qala ahli salatu wassalam syirarukum uzzabukum, utawi paling eleke wong eleke sira-sira kabeh, uzzabukum iku wong kang uzzab, yaitu orang yang bujangan atau yang jomblo. Rakaatani muta'ahilin, adapun 2 rakaat muta'ahilin dari orang yang berkeluarga, ay muttakhidin ahlan, artinya orang yang mengambil ahlan akan keluarga, ay zaujatan, artinya istri, khairun iku luwih apik min sab'ina rakaatan, saking 70 apane rakaatan min rakaate min ghairi mutaahilin, saking tanpa berkeluarga. Ngene niku wau. Kita salat, kita ibadah, kita berkeluarga dengan kita enggak berkeluarga itu pahalanya jauh lebih banyak orang yang berkeluarga. Niku jauh. Itu selisihnya 70. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan ngendika sapa alaihi salatu wassalam, ma'at amtah zaujatakah fa huwa laka shadaqatun. Ma'at amtah utawi apa at amtah yang wa ma utawi barang at amtah kang aweh sapa sira zaujatakah ing bojo sira fa huwa laka shadaqatun, fa huwa moko utawi ma lakah bagi sira shadaqatun iku sedekah. Apa yang sampean berikan kepada istri sampean, keluarganya sampean, anak sampean, itu ketika sampean memberikan yang berbentuk nafkah, itu menjadi sedekah bagi sampean. Walaupun itu sampean nggak niatkan, itu menjadi sedekah. Nggih. Itu padahal sampean memberi. Ya, sampean memberi apa? Membiayai atau memberi nafkah kepada istri, itu sedekah. Demikian pula kita memberi nafkah secara batin. Ya, kita memberi nafkah batin kita sedekah juga, Pak. Wa fi bud'i, dalam hadis ya, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan di dalam farji, ya, salah satu di antara kalian, kamu itu sedekah. Sehingga di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu alaihi apa? Ya ayat di ahaduna syahwatahu yakunu alaihi yakunu lahu laha shadaqatun. Nah, sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, apakah kita mendatangi istri kita? Cara kasarane kumpul ambek bojo, Pak. Yang jenengan kumpul ambek bojone jenengan, niku sedekah. Ya, sedekah. Kemudian sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, apakah kita mengumpuli istri kita itu sedekah? Nah, jawab Rasulullah demikian. Nah, jika kita mengumpuli istri kita itu sedekah, kalau bagaimana kalau menurut kamu? Ya, kalau umpamanya kamu kumpul dengan orang yang tidak halal, dalam arti yang haram, ya, maka itu adalah kita dosa. Ya, maka itu adalah dosa. Umpamanya jenengan nun sewu ngapunten, jenengan kempal cara kasarani zina. Zina itu adalah sesuatu yang napa niku, yang haram. Ketika kita berzina, itu adalah kita berdosa. Demikian pula ketika kita melakukan hubungan dengan istri kita, maka itu adalah sedekah. Ya, kata Nabi, ayat tiahaduna syahwatahu, dalam hadis itu kayak gitu, ayat tiahaduna syahwatahu hallahu biha shadaqatun. Terus Rasulullah menjawab dalam hadis yang lain lanjutannya, jika kita melakukan sesuatu yang haram, apakah itu kita enggak dosa? Kemudian demikian pula ketika kita melakukan hubungan dengan istri, maka itu adalah sedekah. Terus nggih, kumpul ambek bojo niku sedekah. Umpamane jenengan wis aku niat bersedekah, utawa jenengan mboten berniat sedekah, sami mawon.
itu adalah sedekah bagi kita. Itu enaknya orang kawin Pak nggih. Niku enak itu yang kawin. Segalanya itu berpahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syirarukum uzzabukum wa aradhil mautakum uzzabukum utawi wong asore sira-sira kabeh mautakum wong asore wong matine sira kabeh uzzabukum iku wong kang gak kawin utawa wong kang jomblo sira kabeh. Wa alaihi salatu wassalam wa qala alaihi salatu wassalam dan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam uzzabukum raqatani mimuta'ahlin syirarukum uzzabukum raqatani mimuta'ahlin utawi rong rakaat mimuta'ahlin saking wong kang ora berkeluarga orang yang berkeluarga mimuta'ahlin dari orang yang berkeluarga khairun iku luwih apik min sab'ina rakaatan saking 70 rakaat min ghairi muta'ahlin tanpa berkeluarga. Wa qala alaihi salatu wassalam dan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ma at'amta zaujataka fa huwa laka shadaqah ma utawi barang at'amtah ingkang paring sapa sira zaujataka ing bojo sira fa huwa maka utawi malakah lakah bagi sira shadaqatun iku shadaqah. Walhasil Bapak nggih, kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kawin itu kita itu diperintahkan kalau bisa kita kawin itu dengan apa? Yaitu 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dikawin karena ada 4 hal. Yang pertama yaitu karena apa? Karena 1 lima liha. Karena hartanya. Goleki sing sugih. Kenapa? Ketika kita mencari yang sugih, otomatis kita istilahnya bukan kita lantas nggak kerja, enggak, kita tetap kerja. Sebagai seorang suami, sebagai ketua rumah tangga kita tetap kerja. Tapi ketika orang itu kaya, insya Allah kita akan istilahnya sama-sama tenang. Ya, 5 liha. Kemudian setelah 5 liha linasabiha. Cari nasabnya, keturunannya, lihasabiha, cari keturunannya. Ya, setelah linasabiha lijamaliha, cari kecantikannya. Kenapa? Karena kecantikan itu juga akan membawa gairah kepada kita untuk kumpul ambek bojo. Masalahnya kenapa Pak? Ketika kita kumpul ambek bojo, nun sewu ngapunten, kalau syahwat kita birahi kita itu tinggi, maka anak kita yang diturunkan nantinya itu akan menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas. Tapi kalau kita kawin ya dengan orang, mohon maaf, dengan orang yang tidak kita senangi, wong ayu niku kan relatif ya nggih. Ayu niku relatif. Jadi nek kadang-kadang menurut kula mboten ayu, menurut jenengan ayu. Kadang-kadang menurut jenengan mboten ayu, menurut kula ayu. Nah, itu relatif. Jadi ketika kita syahwat kita tinggi, kita kumpul ambek bojo, maka anak yang dikeluarkan, maka itu akan menjadi cerdas. Tapi kalau ketika syahwat kita nggak tinggi, maka anak kita nggak menjadi cerdas. Makanya jenengan nun saya ngapunten nek kumpul ambek bojo, nek ketika males, bojone males sampean males wis gak usah kumpul. Kecuali sama-sama apa? Sama-sama mempunyai gairah, sama-sama mempunyai semangat, baru kita kumpul. Nggih. Itu kita kawin. Dan kadang-kadang kawin itu kadang-kadang kita itu mempunyai permasalahan, faktor yang banyak yang terjadi di kalangan kita. Ketika kita kawin itu masalah ekonomi. Itu masalah ekonomi yang banyak yang terjadi sehingga terjadi perpisahan. Sehingga terjadi cerai. Loh, katanya tadi ketika kita kawin Allah Ta'ala akan mencukupi. Leres, benar. Firman Allah kita akan mencukupi. Ya, dengan jalan kita usaha. Bukan berarti ketika kita kawin lantas kita nggak usaha. Sudah dicukupi Allah dari langit, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung menurunkan rezeki dari langit kepada kita, nggak mungkin. Beda, ada sebagian ada yang kayak gitu. Kayak Siti Maryam. Ya, Siti Maryam beliau menengadah kepada Allah langsung turun dari langit rezekinya. Kalau kita, mungkin itu bukan pangkat kita. Kita harus dengan jalan ikhtiar, harus dengan jalan usaha. Kalau kita sudah usaha semaksimal mungkin kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ketika sudah ekonomi tidak selaras, ya, ketika ekonomi sudah tidak normal, kadang-kadang menjadi pencerian. Nah, tapi kalau kita usaha, kita memohon kepada Allah, kita pertahankan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi rezeki kepada kita, akan mencukupi kepada kita. Ya, Allah Ta'ala akan mencukupi kepada kita. Kalau kita dengan jalan usaha semaksimal mungkin, Allah Ta'ala akan mencukupi kepada kita.
dengan jalan usaha kita. Nggih. Nah, ketika sudah hampir ada perceraian, maka kita harus jangan bertindak sesuai hawa nafsu kita. Kadang-kadang kan ngoten Pak nggih. Nek pun sema, pun kawin niku kadang-kadang apalagi masih jiwa-jiwa muda, ya. Kalau jiwa-jiwa muda itu salah sedikit kadang-kadang sudah titik-titik apa wis cerai, ya. Kamu saya cerai, kamu saya tolak. Ketika kita mengucapkan kamu saya tolak, ya, itu satu kali tolak sudah menjadi satu kali. Beda dengan seorang perempuan. Kalau perempuan mengucap tolak 100 kali tidak akan terjadi telak. Tidak akan terjadi tolak, tidak akan terjadi perceraian. Tapi kalau kita sebagai laki-laki harus pandai menahan nafsu. Ketika seorang perempuan meminta kepada kita untuk dicerai, kita pandai menahan nafsu, kita tinggalkan mawon. Ya, kita tinggalkan jalan solusinya, kita tinggalkan beberapa hari, sehari apa kita tidak bermalam gitu apa, meninggalkan bermalam. Ya, nah, nanti solusinya akan timbul setelah kita tinggalkan. Baik itu meninggalkan tempat tidurnya atau meninggalkan dalam beberapa hari supaya nanti istri akan menjadi tenang. Ketika istri sudah stabil, sudah tenang, ya, dalam arti sudah amarahnya sudah hilang, insya Allah dia akan menerima kepada kita. Ya, tapi kalau umpamanya masih belum terselesaikan dengan jalan demikian, maka salah satunya kita harus apa? Kita harus mendatangkan pemuka agama, baik itu dari kalangan istri ataupun dari suami. Iya kuno apa? Iya dalam Al-Qur'an itu wa in fi firaqu bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Ya, jika ketika sudah terjadi perceraian atau perselisihan, maka kita harus mengutus apa? Yaitu seorang hakim. Ya, yang bisa melerai, yang bisa menyatukan antara suami dengan istri sehingga tidak terjadi perceraian. Jangan moro-moro kita langsung, tapi kebanyakan dari kita kan enggak. Moro-moro kita langsung mencetuskan, yaitu kita mencerai. Sehingga ketika terjadi kayak gitu, maka konsekuensinya kepada anak kita. Demikian mawon nggih dari kami. Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.